Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Afia, mahasiswi Bahasa dan Sastra Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang fonologi. Jadi, kajian dalam fonologi bunyi itu tidak hanya untuk mengetahui bagaimana cara mengartikulasikan bunyi itu dengan baik dan benar, tapi kita juga bisa mengetahui apakah pada masing-masing bunyi dalam sebuah bahasa dapat membedakan antara makna atau tidak. Kajian ini sangat penting karena jika bunyi sebuah bahasa dipakai tanpa memperhatikan fungsinya masing-masing, sementara bunyi bahasa itu sendiri berfungsi dalam membedakan makna, maka akan terjadi kesalahan berbahasa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuktikan apakah sebuah bunyi membedakan makna atau tidak. Yang pertama, kita ke definisi fonologi. Kata fonologi dalam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Inggris, yaitu phonology. Artinya, bidang ilmu linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Pada awal pertumbuhan linguistik, istilah dalam bidang linguistik ini disebut dengan fenomik. Sementara dewasa ini lebih sering diistilahkan dengan fonologi. Dalam literatur berbahasa Arab, fonologi disebut dengan fonologia sebagai serapan dari bahasa Inggris, yaitu phonology. Namun sering juga dipakai dengan istilah ilmu wadha'iful aswat sebagai hasil terjemahan dari hakikat fonologi itu sendiri. Verhaar mengatakan bahwa fonologi adalah bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu menurut fungsinya untuk membedakan makna leksika dalam bahasa tersebut. Nah, sedangkan definisi yang dikemukakan oleh Krida Laksana tidak jauh berbeda dengan definisi dari Verhaar. Definisi dari Krida Laksana tentang fonologi yaitu bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Jadi dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelidikan terhadap bunyi-bunyi dalam bahasa ada dua. Yang pertama, penyelidikan bunyi-bunyi yang berfungsi membedakan semantik kata. Dan yang kedua, penyelidikan bunyi-bunyi yang tidak membedakan semantik kata. Beranjak dari penekanan kata berfungsi atau tidak, itulah para pakar linguistik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Verhaar, membedakan antara istilah fenotik dan fonologi, di mana yang pertama berarti ilmu yang menyelidiki sistem bunyi suatu bahasa secara tanpa memperhatikan atau membedakan arti atau tidak. Sementara yang kedua adalah sebaliknya, ilmu yang menyelidiki sistem bunyi suatu bahasa serta memperhatikan perbedaan arti atau makna yang ditimbulkan oleh perbedaan bunyi yang dimaksud. Dalam bahasa Indonesia, misalnya kata larang dibandingkan dengan kata lalang. Nah, keduanya itu memiliki kemiripan bunyi. Bahkan jumlah bunyinya itu sama. Perbedaan antara kedua hanya ada di huruf yang pertama R pada kata pertama dan bunyi L pada kata kedua. Perbedaan kedua bunyi ternyata dapat membedakan arti. Nah, oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia, R dan L adalah fonem karena berfungsi dalam membedakan makna. Perlu diperhatikan ya,
bahwa identifikasi sebuah fonem hanya berlaku dalam satu bahasa tertentu saja, seperti dalam bahasa Mandarin. Di dalamnya terdapat fonem T dan fonem TH karena ada pasangan minimalnya, yaitu kata tin yang artinya paku dan kata tin yang berarti mendengar. Dalam bahasa Arab ada fonem huruf ta dan po. Pasangannya minimalnya seperti kata fatir yang berarti hangat-hangat kuku dan kata fatir yang berarti menciptakan, demikian seterusnya. Itu udah jelas beda ya. Nah, kita lanjut ke klasifikasi fonem. Dalam proses penentuan apakah sebuah bunyi termasuk fonem atau tidak, terlebih dahulu dilakukan klasifikasi fonem ya. Hal ini perlu agar mendapatkan hasil yang lebih akurat, karena setiap bunyi yang akan diidentifikasi hendaknya misalnya yang sejenis. Dalam kajian fonologi, fonem dapat diklasifikasikan kepada dua. Pertama, fonem segmental, dan kedua, fonem suprasegmental. Menurut pendapat dari Krida Laksana, yang dimaksud dengan fonem segmental adalah vokal dan konsonan dalam fonologi. Yang dimaksud dengan suprasegmental adalah jalinan atau susunan bunyi yang dapat membedakan arti suatu kata dengan kata yang lain. Sementara yang dimaksud dengan segmen adalah satuan bahasa yang diabstraksikan dari suatu kontinuum wicara atau teks. Misalnya, fon atau fonem sebagai satuan bunyi, morf atau morfem sebagai satuan gramatikal. Oke, kita lanjut ke identifikasi fonem bahasa Arab berdasarkan klasifikasi fonemnya. Yang pertama ada fonem vokal. Untuk membuktikan apakah bunyi-bunyi vokal dalam bahasa Arab termasuk fonem atau tidak, lebih jelasnya dapat dilihat di dalam contoh-contoh tersebut. Nah, ini ada vokal I dan huruf ya. Di sini ada contoh di awal sinun yang berarti gigi. Sin. Yang keduanya itu sin. Huruf S yang berarti huruf S kan. Kalau dalam bahasa Arab itu sin yang berarti dalam Indonesia itu huruf S. Nah, di tengah ada kasyifa berarti cerai-berai. Di bawahnya lagi ada kasyif yang terbuka. Vokal I dan huruf Ya itu dalam bahasa Arab adalah dua buah fonem yang hampir sama, namun dapat membedakan makna. Oke, itu dalam vokal I dan huruf Ya. Oke, selanjutnya contoh vokal dalam huruf A dan alif. Di sini ada contoh yang pertama, nasoro. Artinya dia telah menolong. Ini contoh yang di awal ya. Yang kedua ada nasoro, yang artinya saling menolong. Seperti itu. Jika di tengah ada contoh dari safaro, yang artinya mengosongkan. Safaro berarti tukang barang-barang kuningan. Vokal A dan alif dalam bahasa Arab adalah itu termasuk dua buah fonem yang hampir sama, namun dapat membedakan makna ya. Oke, di sini vokal dalam huruf U dan wawu.
Di awal terdapat contoh nusiro, dia telah menolong. Nusiro, dan artinya saling menolong. Contoh di tengah itu ada nuzurun, yang artinya peringatan. Nuzurun, nazar. Di akhir yaitu yaktubu, artinya dia menulis laki-laki. Yaktubuna, yang artinya mereka menulis. Jadi vokal huruf U dan wawu itu dalam bahasa Arab adalah dua buah fonem yang hampir sama, namun dapat membedakan makna, seperti itu. Kita lanjut ke vokal dalam huruf I dan U. Contoh di awal terdapat kata birun, artinya kebaikan. Burun, artinya gandum. Terdapat contoh di tengah yaitu ba'ida, yang berarti mati. Ba'uda, yang artinya jauh. Vokal A dan U dalam bahasa Arab adalah dua buah fonem yang hampir sama, namun membedakan makna, seperti itu. Itu masuk ke fonem vokal ya. Kita lanjut ke fonem konsonan. Di antara beberapa fonem yang dicurigai memiliki kesamaan dalam bahasa Arab adalah konsonan dalam huruf ta dan po. Contoh di awal itu tin, yang artinya buah tin. Kedua terdapat kata tin, yang berarti tanah. Di tengah terdapat huruf kata fatir, yang hangat-hangat kuku. Kedua fatir, yang artinya yang menciptakan. Di akhir terdapat sabetun, bakul atau keranjang. Kedua ada sabepun, yang tidak keriting. Di situ sudah jelas artinya itu, maknanya itu berbeda.